Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Neneng Kurniawati di YouTube channel Neneng Kurniawati. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Setelah menyimak video pembelajaran, diharapkan kalian dapat 1. Memahami konsep dan jenis-jenis bilangan. 2. Memahami konsep bilangan bulat. 3. Membandingkan bilangan bulat. Apa itu bilangan? Bilangan adalah konsep matematika yang bisa dibilang merupakan konsep paling dasar dan paling penting karena digunakan untuk perhitungan dan juga pengukuran. Coba bayangkan kalau tidak ada bilangan, mungkin seluruh aspek kehidupan akan sangat sulit untuk dijelaskan. Contoh simpelnya seperti mau menentukan sekarang tanggal berapa, atau kecepatan download di rumah kamu berapa, atau seberapa banyak tepung yang digunakan ibu kamu untuk membuat kue kesukaan kamu. Mungkin kita bisa menjawab kalau sekarang tanggal 3 Agustus, atau kita juga bisa menjawab kecepatan download di rumah kamu sebesar 38 MB per second, atau ibu membutuhkan setengah kilogram tepung untuk membuat kue kesukaan kamu. Itu semua bisa kita jawab karena kita mengetahui konsep bilangan. Nah, simbol yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut angka atau lambang bilangan. Ada beberapa jenis bilangan yang perlu kita pahami dan nanti akan digunakan sesuai kebutuhannya. Nah, jenis-jenis bilangan. Yang pertama, ada bilangan asli, dilambangkan dengan huruf N. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1. Nah, maka bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya, ada bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah gabungan bilangan asli dan bilangan 0. Sehingga bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, kemudian bilangannya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya, ada bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah gabungan bilangan cacah dan bilangan negatif. Nah, tadi bilangan cacah, bilangan yang dimulai dari 0. Maka, kalau ditambah bilangan negatif, maka merupakan bilangan bulat. Jadi misalnya di sini ada titik-titik, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ini merupakan bilangan bulat. Selanjutnya, bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah gabungan dari seluruh bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, misalnya bilangan pecahan 1/2, 1/3, dan seterusnya. Atau bisa juga bilangan desimal. Nah, misalnya 0,75. Tetapi bilangan desimal yang bisa diubah menjadi bilangan pecahan. Contohnya 0,75 bisa diubah menjadi 3/4. Atau bilangan desimal berulang. Contohnya 0,6666. Nah, kalau misalnya dirubah
ke dalam bentuk pecahan, maka 2/3. Selanjutnya, bilangan akar, tapi bilangan akar yang bisa dikeluarkan akarnya. Contohnya, akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3. Selanjutnya, ada bilangan rasional, ada juga bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan kebalikan dari bilangan rasional. Contohnya, misalnya di sini akar 2. Akar 2 itu tidak bisa diakarkan ya. Maka kalau diakarkan hasilnya 1,4121356 dan seterusnya. Ini merupakan bilangan irasional. Lalu, apakah kita akan mempelajari semua bilangan di kelas 7? Tentu tidak ya. Ini hanya pengantar saja supaya kalian tahu bahwa bilangan itu tidak hanya bilangan bulat atau bilangan pecahan. Namun ada juga jenis bilangan lainnya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, kita masuk ke bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Tadi sudah kita bahas ya. Bilangan bulat tadi kita bahas adalah bilangan gabungan bilangan cacah dan bilangan negatif. Bilangan cacah itu merupakan gabungan dari bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan asli itu merupakan bilangan positif. Nah, jadi bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Nah, untuk lebih memahaminya, dapat kita visualisasikan ke dalam garis bilangan. Nah, misalnya di sini titik 0. Bilangan positif pada garis bilangan terletak di sebelah kanan bilangan 0. Nah, di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bilangan negatif pada garis bilangan terletak di sebelah kiri bilangan 0. Min 1, min 2, min 3. Nah, pada garis bilangan, semakin ke kanan suatu bilangan, maka nilainya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri suatu bilangan, maka nilainya semakin kecil. Manakah yang lebih besar di antara 1 dan negatif 2? Lihat di sini 1 dan negatif 2. Semakin ke kanan nilai suatu bilangan semakin besar, semakin ke kiri nilai suatu bilangan semakin kecil. Maka yang lebih besar antara 1 dan negatif 2 adalah bilangan 1. Selanjutnya, membandingkan bilangan bulat. Nah, tentukan tanda yang tepat. Nah, ini dibacanya lebih dari atau kurang dari untuk membandingkan kedua bilangan berikut. Nah, sekarang yang A. Yang A di sini 473 dengan 89. Ini jelas ya, langsung bisa kita bandingkan jelas di sini. 3 angka berarti ratusan, di sini puluhan, maka 473 itu lebih dari 89 atau lebih besar dari 89. Yang B 8.531 dengan 8.592. Nah, mana yang lebih besar? Walaupun di sini jumlah angkanya sama 4 ya. Angka. Nah, maka bisa kita tentukan walaupun di sini sama-sama 8, 8, 5, 5, maka bisa kita tentukan nilai puluhannya. Puluhannya di sini 3, di sini 9. Maka 8.531 lebih kecil dari 8.592. Yang C, negatif 100.0 lebih besar atau lebih kecil, lebih dari atau kurang dari. Nah, perhatikan garis bilangan berikut. Misalnya di sini titik 0. Jadi setelah 0, min 1 sebelah kiri ya, min 2, min 3. Titik, misalnya di sini min 100. Nah, min 100 terletak di sebelah kiri bilangan 0. Maka semakin ke kiri nilai suatu bilangan semakin kecil. Maka negatif 100 kurang dari 0. Selanjutnya yang D, negatif 147 titik-titik
negatif 195. Nah, kita buat garis bilangannya. Misalnya di sini 0, min 1. Nah, misalnya di sini min 147, kemudian min 148, min 195. Lihat, negatif atau min 147 itu terletak di sebelah kanan negatif atau min 195. Maka negatif 147 lebih dari atau lebih besar dari negatif 195. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Diketahui bilangan X, Y, dan bilangan Z. Bilangan X 1, 2, 3 ABC, bilangan Y 4, 5 BCDE, bilangan Z 9 ABCD. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Jelaskan. Nah, kita lihat di sini bilangan X, Y, dan Z. Kita lihat bilangan Z itu terdiri dari 5 angka. Bilangan X terdiri dari 6 angka, bilangan Y terdiri dari 6 angka. Maka kalau semakin sedikit angkanya, nilai suatu bilangan itu semakin kecil. Nah, maka bilangan Z adalah bilangan yang paling kecil atau bilangan terkecil. Sekarang bilangan X, antara bilangan X dan bilangan Y itu sama-sama 6 angka. Nah, kita lihat kalau sama-sama 6 angka, kita lihat di angka pertamanya. Di sini 1, di sini 4. Mana yang lebih besar? Nah, jelas yang lebih besar adalah bilangan Y. Atau bilangan Y lebih dari bilangan X. Nah, jadi urutan dari yang terbesar adalah bilangan Y, X, kemudian Z. Seperti itu. Nah, itulah tadi materi mengenai bilangan bulat dan membandingkan bilangan bulat. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.